Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Luar biasa. Bapak juga dalam keadaan yang sehat walafiat saja. Nah, anak-anak, di tengah masa pandemi seperti ini, kita wajib untuk mematuhi protokol kesehatan. Caranya bagaimana? Cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Iya, itu adalah protokol kesehatan yang patut untuk kita taati. Yang ayo berdiri semua. Tepuk COVID-19. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak? Sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Sudah. Oke. Nah, anak-anakku yang cinta ilmu, cinta agama, dan cinta Indonesia, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita kali ini, terlebih dahulu kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan agar proses pembelajaran kita pada kesempatan ini bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, yang bertugas memimpin doa, saya silakan. Marilah kita siap berdoa dalam Bapa. Salam Maria. Oke, terima kasih Fian yang telah memimpin kita dalam doa pembuka pada kesempatan ini. Nah, anak-anak, sebagai generasi yang cinta Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu-lagu nasional Indonesia. Jadi yang bertugas untuk memimpin lagu nasional, saya persilakan. Halo, mari rebut kembali. Oke, terima kasih Evelyn yang telah memimpin kita dalam menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Nah, sekarang anak-anak coba berdiri dulu ya, Bapak periksa kerapian dulu. Ayo, coba berdiri. Sudah rapi atau dulu ini? Perhatikan itu yang masuk ke dalam. Ya. Oke, sudah rapi ya. Silakan duduk. Bapak presensi dulu ya. Agustinus Renal Jahaun. Hari Pak. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar bersama pada tema 3, subtema 3 pembelajaran pertama. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama pada kesempatan ini yang menggunakan daftar pertanyaan, kalian mampu untuk melakukan wawancara. Yang kedua, fase lingkungan, kalian bisa mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di sekitar kalian. Dengan observasi dan diskusi, kalian bisa mengetahui pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Yang pelajaran berikut adalah agar kalian memiliki sikap peduli. Sikap peduli terhadap upaya pelestarian lingkungan. Oke, nanti Bapak akan memutarkan satu tayangan video. Nanti peraturannya anak-anak, selama video diputarkan, kalian tidak boleh melakukan aktivitas apapun ya, selain menyimak video. Nah, di akhir tayangan video nanti, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Setuju? Setuju. Mau menonton video? Mau. Mau? Mau. Oke, luar biasa. Saya juga salah satu menonton video. Tapi ingat, Bapak tekankan ya, kalau menonton video harus tahu waktu. Waktu untuk bermain, kapan waktunya untuk belajar, dan kapan waktunya untuk menonton. Ingat anak-anak, tugas kalian yang paling utama adalah Belajar. yang rupa tersebut semaksimal mungkin agar kalian bisa belajar dengan baik. Seperti janji Bapak di awal pemutaran video tadi, jadi nanti Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kira-kira dari tayangan video yang telah kalian simak bersama pada kesempatan ini, apa yang mereka lakukan dalam tayangan video? Satu-satu ya. Aurel, silakan Aurel. Berbicara. Tepuk salut untuk Aurel. Tepuk salut. Salut. Oke,
Sedang tanya jawab luar biasa sekali. Kita cukup biru. Misalnya, apa lagi yang mereka lakukan? Rais, iya berwawancara. Oke, terima kasih ya anak-anak ya. Pertanyaan lanjutan dari Bapak, apa itu wawancara? Iya, Renol silakan. Renol ya. Tanya jawab Pak antara dua orang atau lebih. Iya, tepuk tangan untuk Renol. Banyak sekali jawaban yang disampaikan oleh Renol, yaitu wawancara itu adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih untuk memperoleh data, informasi atau pendapat tentang sesuatu hal. Dari tayangan video ini ya, video yang kalian saksikan bersama tadi, siapa yang dikatakan sebagai narasumber? Eksan, Sandi, ya, yang lain. Bagus ya, Eksan sudah mau menjawab. Eksan suka dengan orang yang mau menjawab. Ya. Ibunya Sandi, bagus. Yang lain, Liani silakan. Ibunya Sandi. Ibunya Sandi Dinta. Ibunya Sandi. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, sekarang siapa yang dikatakan sebagai pewawancara? Luar biasa. Sekarang coba kalian lakukan wawancara dengan teman kalian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat kemarin. Sempat? Siap! Yes! Luar biasa, masih banget. Ya, sekarang siapa yang mau duluan tampil? Fania dengan temannya, silakan. Tepuk salut dulu untuk mereka berdua. Salut. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Nak. Perkenalkan, nama saya Fania. Siapa nama Bapak? Nama saya Rais. Di mana Bapak tinggal? Saya tinggal di Kampung Tanjung. Apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya bekerja sebagai peternak. Sejak kapan Bapak bekerja sebagai peternak? Sejak saya masih muda. Hewan apa saja yang Bapak pelihara? Babi, kambing, dan ayam. Bagaimana cara Bapak agar hewan tersebut bisa berkembang dengan baik? Diberi makan secara teratur, kandangnya dibersihkan, jika sakit diberi obat. Berapa penghasilan Bapak dari peternak? Penghasilan saya per bulan tidak banyak, hanya 1 juta rupiah. Selain beternak, apakah ada pekerjaan lain? Pertanian misalnya? Ya, saya juga menanam padi di sawah. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Sama-sama Nak. Luar biasa, tepuk tangan sekali. Sangat bagus ya. Siapa yang mau mengikuti jejak dari Rais dan Fania? Oke, anak-anak masih ingat tadi tidak dengan videonya? Masih. Masih ingat? Masih. Nah, sekarang Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan diskusi kepada kalian. Nah, tugas kalian adalah melakukan diskusi berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan nanti. Setelah kalian berdiskusi dalam anggota kelompok kalian, hasil diskusi tersebut nanti akan kalian sajikan di depan kelas. Bisa? Bisa. Oke, sekarang dengan teman kelompok ya. Nah, kalau ada ide nanti dibahas dalam kelompoknya masing-masing ya. Masuk kelompok. Nanti kalau ada ini ya, ada satu yang mau disampaikan, sampaikan dalam kelompok ya. Iya, tidak perlu campur-campur. Bagaimana anak-anak? Ada yang sudah selesai? Ada? Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Kelompok 1 sudah selesai.
Ini tinggal nomor berapa? Kelompok 2? Tinggal nomor 4. Iya. Ini lagi nomor berapa yang belum? Sudah ya? Kelompok mana yang mau tampil duluan? Yang mau tampil duluan kelompok mana? Iya, ini yang dari tadi ya anak-anak ya. Nomor 1 dulu. Kita beri semangat untuk kelompok 1. Tepuk semangat. Oke. Hai teman-teman. Hai. Pagi Pak. Selamat pagi Fania. Perkenalkan, nama saya Fania dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, topik wawancara, cara merawat tumbuhan. Yang kedua, tujuan atau maksud wawancara adalah untuk mengetahui cara merawat tumbuhan. Yang ketiga, proses dalam wawancara adalah memperkenalkan diri, menyampaikan tujuan wawancara, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan merawat tumbuhan. Terima kasih dan pamit pulang. Yang keempat, pihak yang terlibat dalam wawancara melalui tayangan video adalah ibu dan anaknya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali ya. Itu hasil diskusi dari anggota kelompok 1 berkaitan dengan beberapa pertanyaan berdasarkan tayangan video. Siapa yang mau tampil lagi? Kelompok 3. Tepuk semangat untuk kelompok 3. Tepuk semangat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi Pak. Selamat pagi Eci. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok 3. Yang pertama, topik wawancara adalah cara merawat tumbuhan. Yang kedua, tujuan maksud wawancara adalah untuk mengetahui cara merawat tumbuhan agar tumbuh subur. Yang ketiga, proses dalam berwawancara adalah yang pertama memberi salam dan memperkenalkan diri. Setelah itu mengajukan pertanyaan dan yang terakhir berterima kasih dan pamit. Iya, terima kasih untuk kelompok 3 yang telah membacakan hasil diskusinya dengan cukup baik. Yang terakhir adalah kelompok 2. Iya, saya persilakan untuk kelompok 2 membacakan hasil diskusinya dengan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Liani. Perkenalkan, nama saya Yani. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, topik wawancara adalah cara merawat tumbuhan. Yang kedua, tujuan atau maksud wawancara adalah untuk mengetahui cara merawat tumbuhan. Yang ketiga, proses dalam berwawancara adalah yang pertama yaitu memperkenalkan diri, seterusnya mengajukan pertanyaan, dan yang terakhir mengucapkan terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ini. Luar biasa ya. Kalian anak-anak bapak hebat-hebat, pintar-pintar semua ya. Ingat ya anak-anak ya, tugas kalian yang paling utama dan yang paling mendasar itu adalah belajar. Jadi selagi diberi kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan baik ya. Nah, selanjutnya Bapak punya lembar kerja tugas baru ya, lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan atau kalian diskusikan dalam kelompok kalian masing-masing. Ya? Nah, karena sebagian nanti diskusikan ini ya, ada petunjuknya di sini. Di belakangnya tinggal kamu kerja berdasarkan petunjuk yang ada pada halaman depan. Bisa ya? Bisa. Bisa. Kelas 4? Siap. Yes. Luar biasa sekali ya. Saya suka dengan anak-anak yang semangat ini. Jadi orang tua kasih makan tidak sia-sia ya. Nah, semangat sekali ya. Dalam kelompok ya.
Itu dia punya langkah kerjanya ke depan. Oke anak-anak, sudah selesai kerjanya? Sudah. Ya, silakan dikumpul ya. Ya. Akan nilai. Oke, terima kasih ya. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Anak-anak masih ingat tadi dengan video yang telah kalian saksikan bersama tadi? Masih. Masih? Masih. Oke, indah sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Delin silakan. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan di muka bumi untuk memanfaatkan oleh makhluk hidup. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk mereka. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ada di muka bumi yang dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, anak-anak, Bapak punya gambar ini. Ya? Sudah. Bisa lihat dari belakang, Belin bisa lihat? Bisa. Bisa ya? Nah, coba ini gambar apa ini anak? Ayam. Kalau yang ini? Tumbuhan. Buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Ya. Yang ini? Batu. Ini? Mineral. Air. Iya, itu. Ya, jadi ini anak-anak adalah sumber daya alam yang tersedia di atas Muka bumi. Nah, dari gambar ini mana yang termasuk sumber daya alam hayati? Gambar mana yang termasuk sumber daya alam hayati? Apa? Eksan. Ayam dan buah. Ayam dan buah-buahan. Iya, bagus. Yang lain? Ecik-ecik. Ayam dan buah-buahan dan sayuran. Ayam, buah-buahan dan sayuran. Sekian silakan. Ayam, buah-buahan dan sayuran. Iya, ayam, buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, dari gambar yang sama ini, mana yang dikategorikan sebagai sumber daya alam non hayati? Saya. Iya, tinta, kita tinggal soal tinta dulu. Tanah, air, mineral. Tepuk tangan untuk tinta. Nah, sekarang tugas kalian dalam kelompok masing-masing, coba kalian amati apa saja sumber daya alam yang berada di sekitar kita. Saya beri waktu kamu 5 menit untuk mencatat semua yang kalian temukan di sekitar lingkungan sekolah ya. Tidak boleh jauh-jauh ya anak-anak ya. Cukup terlalu jauh-jauh atau kemana cukup di sekitar sini ya. Kelompokkan ya.
Nanti kasih keterangan jatuhnya mana Hayati, mana non Hayati ya. Yang Hayati kelompok lain, yang Hayati kelompok lain ya. Kelompokan lain. Jangan sekalian ya. Lihat, coba amati. Bukan demi mana sudah? Sudah, yang sudah masuk dia. Meja. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok coba sajikan hasil pengamatan kalian di depan kelas ya. Keputusan dari setiap kelompok untuk disajikan di depan kelas. Siapa yang mau duluan, ayo. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Kelompok 3 silakan. Ada Mas Eksan ya. Mas Eksan mau menyajikan hasil pengamatan mereka di depan kelas. Tepuk semangat dulu untuk Eksan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Eksan. Kami akan membacakan hasil penghayati pohon jati, pohon pisang, pohon mangga, pohon bambu, pohon sureng, non hayati, batu, tanah, pasir. Ya, tepuk tangan untuk kelompok terakhir silakan. Beri semangat untuk Reva. Tepuk semangat. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Reva. Saya akan membacakan hasil pengamatan kami. Hayati, 2 mangga, 2 pisang, pohon bambu, pohon jati, sayur singkong, pohon jeruk, pohon jambu. Non hayati, batu, pasir, tanah, air, matahari, udara. Iya, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya, itu tadi sumber daya alam yang telah kalian sajikan berdasarkan pengamatan kalian terhadap lingkungan di sekitar kalian. Nah, sekarang coba perhatikan gambar yang akan Bapak sajikan. Dari gambar ini, gambar mana yang dikategorikan sebagai sumber daya alam non hayati? Fania dulu. Batu, iya. Tepuk tangan untuk Fania dulu. Nah, dari gambar yang sama, yang termasuk sumber alam hayati ditunjukkan oleh gambar yang mana di sini anak-anak? Apa? Iya, bagus. Yang lain? Ecik, padi. Yang lain? Riani, ikan. Eksan, silakan. Coklat, kopi. Aurel, kopi. Putri, coklat. Iya. Kelapa. Iya. Apalagi yang lain? Terumbu karang. Oke, terima kasih ya anak-anak, luar biasa sekali, bagus ya, pintar-pintar ya. Nah anak-anak, Bapak punya satu gambar lagi ya. Bisa lihat semuanya, bisa lihat? Gambar yang pertama, coba kondisi gambar yang pertama itu seperti apa anak-anak, coba ceritakan. Banyak sampah. Satu-satu ya, jangan ramai-ramai, satu-satu ya. Yang tangan ke tangan. Aurel silakan. Sampah. Banyak sampah. Iksan, Buang sampah sembarangan. buang sampah sembarangan. Rais, buang sampah tidak pada tempatnya.
Coba perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu gambar apa itu anak-anak? Orang yang sakit. Apa? Orang yang sakit ya, seorang ibu yang lagi menjaga anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit. Kaitan dari kedua gambar ini anak-anak seperti yang kalian ceritakan tadi, yaitu lingkungan kotor itu dapat menyebabkan orang mudah terserang penyakit. Bisa ya? Bisa. Nah, Bapak punya satu video lagi ya. Mau nonton video tidak? Mau? Aturannya masih sama ya? Ya. Aturannya masih sama. Jadi selama penayangan video tidak boleh melakukan aktivitas lainnya atau kegiatan lainnya. Jadi harus fokus pada video yang akan Bapak putarkan. Nah, karena di akhir tayangan video, di akhir pemutaran video, Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa ya? Bisa. Ya. Berbagai lingkungan pun akan tercemar. Mungkin dari lingkungan air dan udara, adanya pembuangan limbah yang sembarangan itu sampai ke sumur para warga, bahkan beberapa sungai pun juga ikut tercemar. Apakah kita masih ingat tentang kebakaran hutan di Riau 2009 yang lalu, guys? Kebakaran yang mengakibatkan asap yang sampai ke negara Singapura. Kejadian yang menjadikan paru-paru dunia ini semakin lama semakin kritis. Dari hujan, dampak dari kebakaran ini juga berimbas ke dampak kerusakan lingkungan dan kesenjangan alam. Habitat hewan liar yang berada di hutan juga semakin terancam. Tempat tinggal mereka yang selama ini dijaga sudah mulai banyak dirusak oleh manusia. Pembuatan pabrik yang Anak-anak, bagaimana? Sudah simak videonya? Sudah. Sudah? Ya, coba kalian diskusikan beberapa pertanyaan yang telah Bapak tulis bersama anggota kelompok kalian masing-masing ya. Nah, setelah diskusi kalian selesai nanti, Bapak minta untuk menyajikan hasil diskusi kalian di depan kelas ya. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Diskusinya. Sudah. Oke, bagus ya. Siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya pertama? Ayo. Iya. Kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, Ci. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dengan anggota kelompok 3. 1. Beragam penyebab lingkungan. Menjadi tercemar, membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan hutan, membakar ikan. 2. Bagaimana dampak kondisi bagi manusia, terjadinya banjir, polusi udara, dan tanah longsor. 3. Usaha apa yang kalian lakukan agar lingkungan tetap lestari, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon, tidak membakar hutan, daur ulang sampah, gotong royong membersihkan lingkungan dan penghijauan. 4. Manfaatnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, bebas dari penyakit. Yang kedua, lingkungan menjadi sehat, udara menjadi bersih, air menjadi bersih dan bisa diminum. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Masih semangat? Masih. Ya, kelompok selanjutnya saya persilakan untuk kelompok 2 membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Kak. Selamat pagi, Diani. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama, beragam penyebab lingkungan menjadi tercemar. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, melakukan penebangan hutan. Dan yang keempat, membakar hutan. Bagaimana dampak kondisi tersebut bagi manusia? Terjadinya banjir, polusi udara, dan tanah longsor. Banyak korban jiwa dan harta benda akibat banjir dan tanah longsor. Usaha yang kami lakukan agar lingkungan tetap lestari adalah yang pertama, membuang
penghijauan. 1. Bebas dari penyakit. 2. Lingkungan menjadi sehat. 3. Udara menjadi bersih dan sehat. 4. Air bersih dan bisa diminum. 5. Kita bisa hidup aman dan nyaman. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 2 nih. Ya. Silakan kelompok 3 membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Hai teman-teman. Hai. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, beragam penyebab lingkungan menjadi tercemar. Membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan hutan, membakar hutan. Bagaimana dampak kondisi tersebut bagi manusia? Terjadi banjir, polusi udara, dan tanah longsor. Usaha apa yang kalian lakukan agar lingkungan tetap bersih? Membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon, tidak membakar hutan, mendaur ulang sampah, bergotong royong membersihkan lingkungan, dan penghijauan. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan, terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang kurang bersih. Lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara. Air menjadi lebih bersih dan nyaman untuk diminum. Lebih tenang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Iya, tepuk tangan. Iya, coba perhatikan di sini sudah ya. Nah, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Hasil diskusinya sudah sangat luar biasa sekali. Tapi Bapak perlu memberikan penegasan ya. Yang pertama, bentuk-bentuk kerusakan lingkungan. Ada banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan. Itu adalah bencana-bencana akibat dari kita tidak menjaga kelestarian lingkungan. Dari kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar kita itu diakibatkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Yang merusak lingkungan. Iya, membuang sampah sembarangan. Apalagi yang lain? Menebang pohon, apalagi? Membakar hutan, membuang sampah sembarangan. Itu adalah perilaku-perilaku yang sering kita lakukan dan mengakibatkan lingkungan kita menjadi tercemar. Maka kalian wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa yang telah kita pelajari pada kesempatan ini? Ayo. Iya, Aurea, silakan. Cara wawancara yang baik dan tentang sumber daya alam dan pemanfaatnya bagi makhluk hidup. Selain itu, kami juga belajar tentang cara menjaga lingkungan agar tetap lestari. Iya, cara berwawancara yang baik, cara menjaga lingkungan, apalagi yang lain? Melestarikan lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam. Iya, tepuk tangan dulu untuk mereka yang dari itu tadi yang telah kita pelajari bersama pada kesempatan ini tadi, yaitu cara berwawancara yang baik. Harus jaga sikap sopan ya. Selain itu kita harus menunjukkan sikap kepedulian kita terhadap lingkungan. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Tapi Bapak ingatkan apa yang telah kita pelajari bersama hari ini. Jangan lupa sampai di rumah atau dimanapun kalian berada, tetap untuk mempelajarinya kembali. Ya, anak-anak ya? Ya. Karena tugas utama kalian adalah Belajar. Jadi prioritaskan waktu kalian untuk belajar. Bisa paham? Bisa. Bisa. Jadi untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan ini, saya minta yang bertugas untuk memimpin kita dalam doa, saya persilakan. Ya, Rita, silakan Rita. Kita ambil sikap yang pantas untuk berdoa ya. Salam
terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.